Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyaknya limpahan dan curahan karunia-Nya kepada kita, yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh berkah ini, yaitu malam Jumat, kita bisa melanjutkan pelajaran fikih mawaris atau pelajaran faraid. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan kita ambil, kita akan tanya kepada antum untuk murajaah, mengulang pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya. Mungkin adakah di antara antum yang bisa menyebutkan beberapa orang yang mendapatkan bagian setengah dari harta? Tafadhal. Mungkin ada di antara antum yang ingat, yang sudah memurajaah hafalannya, pelajarannya. Tafadhal. Barang siapa yang ingin musyarakah, yang ingin ikut serta, ingin aktif, mungkin sebutkan satu atau dua orang yang mendapatkan bagian an-nus. Tafadhal. Ya. Man? Atau akhwat juga boleh. Akhwat juga boleh kalau misalnya mereka tidak ingin berbicara secara live. Mereka boleh jawab melalui chat atau tulisan. Ya, benar. Saudari kandung. Sahih. Dari Abu Uzair Bayu. Sahih. Kemudian ada lagi dari Aisyah Murshidah. Sahih, yang benar yang dikatakan Uzair. Ada lagi Abu Uzair mengatakan lagi anak perempuan. Iya, benar, anak perempuan. Untuk mengulang cepat, mungkin ada di antara antum sekarang yang hadir, mungkin sebelumnya tidak hadir. Maka kita akan baca secara cepat. Semoga teman-teman yang pada pertemuan yang lalu tidak hadir bisa memahami secara cepat. Anak akan buka bukunya. Silakan antum dan antuna perhatikan. Semoga apa yang akan kita paparkan bisa dipahami dan bisa berguna bagi antum dan bagi keluarga antum. Ini dia buku yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita sudah ambil beberapa bab. Kita akan ambil kembali, yaitu bab orang-orang yang mendapatkan bagian setengah. Kita akan baca secara ringkas dan nanti kita akan coba terangkan apa yang dimaksud dengan am li'abin atau am syaqiq atau yang lainnya. Ya, ini dia. Sebelumnya kita sudah juga pelajari, yaitu perbedaan antara al-fard dan at-ta'sib. Adapun al-fard, sebagaimana yang antum ketahui, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian harta yang sudah ditentukan kadarnya. Ada setengah, ada seperempat, ada lebih dari itu, atau ada kurang dari itu.
Sebelumnya kita sudah ambil beberapa orang yang mendapatkan nisfun dari harta warisan. Mendapatkan nis, ini nis, antum melihat di layar, itu setengah dari harta warisan. Itu ada 5 orang. Silakan antum hafal dan antum hafal siapa saja mereka. Yang pertama, az-zawju, suami, dengan syarat-syaratnya akan kita ulang kembali. Yang kedua, ada namanya bintun. Bintun itu anak perempuan. Yang ketiga ada bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada al-ukhtu syaqiqah, ada saudari kandung, dan ada al-ukhtu li'abin, saudari seayah. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendapatkan setengah daripada harta warisan. Akan tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, antum dan antunna perhatikan, itu az-zawju, suami. Ia akan mendapatkan setengah daripada harta dengan satu syarat, yaitu tidak adanya far' al-waris liz-zawjah, tidak adanya anak yang mewarisi istri. Artinya, kalau tidak ada anak dari istri, maksudnya istri, sang pewaris, sang mayyitah, meninggal dunia, dan dia tidak punya anak, laki-laki atau perempuan, ada suami, maka suami mendapatkan setengah daripada harta warisan. Setengah daripada harta warisan. Itu saja syaratnya, yaitu tidak adanya anak. Baik itu anak langsung daripada sang pewaris, sang istri, atau cucunya. Atau cucu perempuan, atau cucu laki-laki. Atau cucu perempuan. Itu syarat daripada suami mendapatkan setengah. Yang kedua, ada al-bintu, anak perempuan. Dia akan mendapatkan setengah dengan 2 syarat. Yang pertama, adamul mumathili laha, tidak adanya yang semisal dengannya. Yaitu tidak ada lagi di sana bintun ukhra, atau anak perempuan yang lain. Kalau ada anak perempuan yang lain, maka sang bintun itu tidak mendapatkan setengah. Kalau ada 2 anak perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3. Ada syarat yang kedua, yaitu adamul mu'assibilaha, yaitu tidak adanya al-mu'assib, saudara laki-lakinya. Artinya, kalau ada ibnun, maka si anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan tidak mendapatkan setengah dari harta warisan. Melainkan dia akan mendapatkan secara ta'sib. Tidak terbatas bersama dengan saudara laki-lakinya. Dengan bandingan 2:1. Jadi begitu. Jadi anak perempuan dia akan dapatkan setengah dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada anak perempuan lain dan tidak ada saudara laki-lakinya. Barakallahu fiikum. Contohnya seperti ini kemarin. Kita udah bahas ini sebelumnya. Kita akan baca lagi orang-orang yang mendapatkan setengah, 1/2, diantaranya adalah bintul ibni, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Yaitu kalau antum punya anak laki-laki dan dia punya anak perempuan, maka cucu perempuan tersebut dari anak laki-laki dia akan mendapatkan bagian setengah dengan beberapa syarat. Yang pertama, afwan, itu ada yang mencoret-coret. Ana harapkan mungkin bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain bisa fokus mempelajari. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Yang syarat yang pertama yaitu tidak adanya bintul ibni yang semisal dengannya. Fahim? Tidak adanya bintul ibni yang semisal dengannya. Atau tidak adanya mu'asib. Anak akan
berikan penjelasan lagi dari papan tulis, karena kemarin Ana tidak bisa menjelaskan dengan papan tulis, akan Ana tampilkan papan tulisnya. Semoga ini bisa mempermudah antum atau antunna. Oke, Pak. Ini dia. Seperti mana yang antum dan antunna lihat, yaitu bintul ibni akan mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Artinya, kalau tidak ada namanya bintul ibni yang lainnya, atau tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lainnya. Kalau ada 2 ini, maka mereka tidak mendapatkan setengah. Itu syarat pertama. Tidak adanya cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah adamul mu'assib. Tidak adanya ibnul ibni. Tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini namanya mu'assibnya. Yang ketiga, tidak adanya anak yang lebih dekat daripada mereka. Contohnya tidak adanya bintun atau ibnun. Karena mengapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan sang mayit. Karena bintun dan ibnun paling dekat sama mayit. Maka kalau ada bintun dan ada ibnun, maka cucu perempuan tersebut bintul ibni tidak mendapatkan setengah daripada harta. Mungkin ada pertanyaan di antara antum lihat bukunya. Ana akan kembalikan ke buku untuk memperjelasnya. Ana akan kembalikan ke buku. Nah, sebentar. Ana akan kembalikan ke buku. Oke, ini dia. Antum lihat di sini. Yang pertama, Ana akan bacakan bintul ibni ukhra, tidak adanya bintul ibni yang lain. Fa'aksar, yang sama derajatnya dengannya. Sawa'un kanat laha ukhtan syaqiqatan. Baik misalnya berupa saudari kandungnya. Contohnya ini tadi adalah bintul ibni dan bintul ibni yang lain itu ukhtan syaqiqatan. Anda kembalikan. Ini dan ini adalah saudari kandung. Maka itu pertama. Tidak adanya bintul ibni yang sederajat dengannya. Atau sini ada atau bintu ammatihi. Bintu ammihi. Anda akan kembalikan kepada buku lagi untuk mempermudah antum dan antunna. Antum lihat, atau ada bintu ammiha, anak perempuan dari pamannya. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya gimana Ustaz? Kok di antara syaratnya tidak adanya anak perempuan dari pamannya? Baik, akan Ana jelaskan. Ana kembali kepada layar. Bintu ammiha. Tidak adanya, katanya di sini, tidak adanya bintu ammiha. Tidak adanya anak perempuan daripada pamannya. Kita akan kaji apa hubungan ini dan ini. Apa hubungan bintul ibn dan bintu ammiha kepada si mayit. Kita akan lihat. Mungkin yang lain mungkin bisa perhatikan. Bisa fokus untuk menutup mic-nya sehingga teman-teman yang lain bisa fokus juga. Anda akan buatkan gambarannya kenapa mereka bisa terhubung. Yang pertama tadi tentu sini adalah mayit. Mayit. Oke, inilah orang yang hartanya akan diwarisi.
al-mayyit. Di sini dia punya anak, misalnya 2 orang. Misalnya si Muhammad. Berarti ini ibnunya. Dan dia punya anak kedua namanya Ahmad. Ahmad, ini ibnu yang kedua. Bukan? Si Muhammad ini mempunyai anak namanya Fatimah. Anak akan sebentar akan keluarkan di WhatsApp sebentar karena suaranya agak mengganggu. Oke, nah kembalikan ke layar. Nah, karena si Muhammad ini punya anak misalnya Fatimah. Ini sebagai bintun, bukan? Bintun daripada Muhammad. Sementara si Ahmad punya anak misalnya Aisyah. Si Aisyah ini dengan si Fatimah ini sepupuan. Berarti si Aisyah ini juga bintun daripada Ahmad. Aisyah ini adalah bintu ammiha. Nah, bukan? Ini adalah bintul ibni kan? Ini bintun, ini ibni. Jadi bintul ibni. Ini mungkin akan antum mendapatkan sedikit rumit, tapi ini bagus kalau antum pahami. Karena si Fatimah ini hakikatnya bintul ibni. Nah, di antara syaratnya adalah kalau dia tidak ada saudarinya yang lain. Misalnya tidak ada namanya bintul ibni yang lain. Tidak ada bintul ibni yang lain misalnya. Syarat yang kedua, tidak adanya anak perempuan dari pamannya. Antum pahami? Tidak adanya anak perempuan dari pamannya. Ini dia. Bintu ammiha. Karena ini anak perempuan dari pamannya si Fatimah. Kenapa ini dan ini bisa terhubung? Karena ini juga bintul ibn bagi si mayit. Bukan? Ini juga bintul ibn bagi si mayit. Ini nih bintun ibn dari si mayit. Bintun ibn dari si mayit. Maka ini adalah al-mumathil. Ini adalah yang semisal dengannya. Nah, jadi ini juga bintul ibn pada hakikatnya. Tapi dari jalur yang lain. Karena kita akan mengkaji ini. Si mayit misalnya. Misalnya si Ibrahim misalnya. Misalnya si Ibrahim ini misalnya yang akan kita kaji harta warisannya. Nah, jadi si Fatimah ini bintul ibnnya juga dari si anak-anak Muhammad. Sementara Aisyah bintul ibni juga, bintun ibnun dari anak si Ahmad. Karena si Ibrahim punya 2 anak misalnya Muhammad dan Ahmad. Itu yang pertama. Ana ulangi apakah di sini bisa dipahami kenapa ada penjelasan tidak adanya anak perempuan dari paman. Tafadhol, ada pertanyaan? Nah. Ada pertanyaan, tafadhol? Nah, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, paham ya? Antum lihat lagi ke buku. Ana akan lihat lagi ke buku. Ini, Ana lihat lagi ya. Ini adabul mu'assibilaha. Tidak adanya yang mu'assib baginya. Itu saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Contohnya, tidak adanya ibnu ibnin. Ana akan kembalikan ke layar. Tidak adanya ibnu ibnin. Dan tidak adanya ini tidak adanya ibnu ibnin sawaun kana akhan syaqiqan. Sawaun kana laha akhan syaqiqan. Baik itu berupa saudara laki-laki kandungnya maupun atau liabin atau saudara seayah misalnya, atau ibnu ammiha, anak laki-laki dari pamannya. Mungkin antum akan bertanya, apa maksudnya wahai Ustaz? Anak laki-laki dari pamannya. Baik, akan ana jelaskan kembali untuk mempermudah antum.
Oke. Baik. Kita hapus dulu, kita berikan permisalan yang lain misalnya. Oke. Ini tadi misalnya si Fatimah. Ini adalah bintun dari si Muhammad. Anak dari Muhammad dan cucu dari Ibrahim. Dan di antara syaratnya adalah tidak adanya ibnu ibnin. Misalnya dia punya saudara namanya misalnya Marwan. Misalnya Marwan. Bisa dipahami? Ya, Marwan ya. Misalnya dia punya saudara laki-laki namanya Marwan. Marwan. Marwan ini ibaratnya adalah ibnun dari si Muhammad dan ibnun dari si Ibrahim. Bukan begitu? Maka ini adalah bintul ibn misalnya. Ini adalah bintul ibn. Ini adalah ibnu ibn. Ini namanya mu'assib. Al-mu'assib itu saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Baik itu adalah saudara laki-laki kandung dari bapaknya atau ibnu ammiha. Nah, atau yang lain. Atau begini. Untuk memudahkan antum, misalnya si Ahmad punya anak namanya Usamah. Usamah. Ini adalah ibnun dari Ahmad. Ini adalah ibnun dari Muhammad. Dia adalah anak dari pamannya si Fatimah. Tapi kalau dirunut kepada al-mayyit, dia adalah ibnu ibnin. Maka kalau ada ibnu ammiha ini, ibnu ammiha, maka si Fatimah tidak bisa mendapatkan setengah. Melainkan mereka namanya al-asabatu bil ghair. Mereka asabah bil ghair 2:1. 2 untuk perempuan laki-laki, untuk laki-laki, dan 1 untuk perempuan. Ini namanya ibnu ammiha. Kalau untuk si Fatimah, ini adalah anak daripada pamannya. Tapi kalau dirunut kepada si mayit, kepada mayit, ini adalah ibnu ibnin dari Ibrahim. Maka kalau ada seperti ini, maka si Fatimah tidak bisa mendapatkan setengah, melainkan dia mendapatkan pembagian yang lain. Tafadhal. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Akan Anda buka kepada buku. Nah. Ya. Itu dia. Ada 3 syarat. Jadi cucu perempuan itu dia akan ini juga antum lihat ini ya. Antum lihat. Bintu al-ibn mahma nazala abuha. Antum lihat ya, lihat mouse-nya. Ana udah putar-putar di mouse. Mahma nazala abuha. Apa sih definisi atau pengertian mahma nazala abuha? Baik, kita akan kembalikan ke papan tulis. Karena nanti akan antum seringkan, akan sering antum dengar mahma nazala abuha. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Mahma nazala abuha. Misalnya, ini siapa? Namanya si mayit. Mayit itu orang yang meninggal tadi, misalnya si Ibrahim. Ibrahim. Dia punya anak, misalnya punya ibnun. Punya ibnun itu anak laki-laki. Punya anak laki-laki lagi misalnya. Punya anak laki-laki yang lagi. Punya baru di sini bintun. Mungkin di sini bintun ya. Mungkin kita singkat saja. Bintun. Nah.
Jadi antum melihat bintu ibnin dari si mayit. Inilah yang dinamakan mahma nazala abuha. Selama itu ibnun sampai ujungnya bintun, maka dia akan mendapatkan harta warisan. Tapi kalau seperti ini, bintun, ibnun sini atau bintun, ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ini seseorang yang diperantarakan dengan perempuan, yang dihubungkan dengan perempuan daripada ahli waris ke pewaris, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Misalnya gini, bintun ada ibnunya, si anak perempuan punya anak, cucu antum misalnya, anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan antum. Ini tidak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan ibnun baru bintun. Tapi kalau bintun anak perempuan misalnya, cucu antum dari anak perempuan antum tidak mendapatkan warisan. Nah. Kayaknya ada yang buka. Ini mic ya, anak tutup kembali. Atau seperti ini. Ya ikhwah, misalnya. Ya, di sini misalnya awalnya ibnun misalnya. Anak laki-laki. Kemudian di tengahnya ada bintun. Di bawahnya ada ibnun lagi. Di sana ada ibnun misalnya. Maka ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena segala sesuatu, segala orang yang diperantarakan oleh, dihubungkan dengan perempuan ini ditengahi oleh perempuan, maka dia tidak akan mendapatkan warisan kecuali ada beberapa. Contohnya ibu dan anak-anaknya. Misalnya antum punya ibu dan antum punya saudara dan saudari seibu, mereka dapat warisan. Atau antum punya bapak dan antum punya nenek, nenek yang dari abi antum. Atau antum punya ibu dan ibu antum punya ibunya lagi, itu punya nenek daripada ibu antum, maka sang nenek tetap dapat warisan walaupun di tengah-tengahnya ada perempuan. Jadi segala sesuatu yang ditengahi oleh perempuan tidak akan dapat warisan kecuali, ini antum bisa catat di buku ya, karena ini ilmu ya, mungkin tidak gampang antum mendapatkannya kecuali antum catat. Mungkin sekarang ingat, tapi kalau antum tidak catat, maka tidak akan bisa lengket. Contohnya, segala sesuatu, segala orang yang ditengahi oleh perempuan, maka tidak akan dapat warisan. Contohnya, ada di sini ibnun, ada bintun, ada ibnun, misalnya, atau bintun lah. Ini tidak dapat warisan. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya ada perempuan, ditengahi oleh perempuan. Jadi kaedahnya segala orang yang ditengahi kullu man udliya bi untha la yarith. Segala orang yang ditengahi dengan perempuan bi untha, maka dia tidak akan mewarisi kecuali ada beberapa keadaan. Yang pertama misalnya ummun dan dan misalnya ada di sini dan yang lainnya. Ini kan diperantarakan dengan perempuan. Misalnya dihubungkan kepada si mayit dengan perempuan misalnya, atau seperti itu. Ini tetap dapat warisan. Itu satu. Yang kedua, ibu dengan, misalnya antum punya ibu dan dia punya anak-anak, karena itu adalah akhun li ummin bagi antum, saudara seibu atau saudari seibu. Ini kan diperantarai oleh perempuan. Alaysa kadzalik? Tetap mereka dapat warisan. Ini adalah di antara pengecualian.
Kaidahnya kullu man udliya bi untha la yarith. Anda catatkan kaidahnya. Kullu man, segala, udliya atau yudla sama saja, yudla, bi untha. Ana ulang kembali supaya jelas tulisannya. Yudla bi untha la yaris. Jadi segala orang yang dihubungkan di tengah-tengahi di antaranya dengan si pewaris, misalnya ada perempuan, maka tidak akan bisa mewarisi kecuali ada beberapa keadaan. Taib, barakallahu fiik. Kita akan kembalikan ke buku. Taib, nah. Itu syarat daripada bintul ibni. Selanjutnya, ya ikhwa barakallahu fiikum. Itu ada al-ukhtu syaqiqah. Ada saudari kandung. Mengambil bagian setengah dengan beberapa syarat. Yang pertama, adamul mumathil. Tidak adanya ukhtu syaqiqah, saudari kandung yang lain. Artinya, kalau ada dua saudari kandung, maka mereka tidak mendapatkan bagian setengah. Yang kedua, adamul mu'assibi. Tidak adanya mu'assibnya. Siapa mu'assib itu? Itu saudara laki-laki kandungnya. Akhun syaqiq fa aktsar. Syarat yang ketiga adalah adamul far'il warithi. Tidak adanya anak laki-laki, anak yang mewarisi atau keturunan anak dan keturunan cucu ke bawah yang mewarisi. Artinya kalau ada cucu misalnya seperti ini, guna mempermudah antum, karena sangat bagus ya kalau kita perlu contoh. Taib. Anak hapus ya. Misalnya seperti ini. Mungkin seperti ini lebih bagus ya untuk antum ketimbang kita hanya berbicara. Dan semoga ana harap penjelasan yang hari ini bisa membantu antum dalam mempelajari, memahami ilmu fikih mawarith ini. Contohnya ada si mayit. Meninggal. Dia punya anak perempuan misalnya, dia punya ukhtu syaqiqah. Saudari kandung. Ini saudaranya. Ini saudaranya ya, bukan anaknya, ini saudaranya. Sana di sini saudaranya. Al-mayyit sejajar. Dia punya al-ukhtu syaqiqah. Dia punya saudari kandung. Akan tetapi si mayit ini mempunyai anak, misalnya punya ibnun atau bintun atau cucu lah, ibnu ibnin, atau cucu ke bawah ibnu ibnin, ke bawah lagi ibnu ibnin, cucu sampai ke bawah dari pihak laki-laki. Kalau ada yang paling bawah nih misalnya seperti ini yang paling bawah ya. Kalau ada cucu dari cucu, nah itu yang misalnya kita bisa ungkapkan, maka si ukhtun syaqiqah ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena adanya anak dari sang pewaris, dari muwarrith. Contohnya lagi, kita kembalikan kepada buku untuk mempermudah antum. Ada lagi misalnya, adamul aslil warithi minal dzukuri. Tidak adanya asal, bapak atau orang tua yang laki-laki dari pewaris. Dari pewaris yang mewarisi. Contohnya, Anda kasih contoh.
Misalnya tadi, misalnya ya, ini adalah ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Ini saudaranya, si mayit yang meninggal misalnya. Ini bapaknya, al-ab. Kalau ada al-ab, ada bapak dari si mayit ini, maka si ukhtu syaqiqah, saudari kandung, tidak mendapatkan setengah, tidak mendapatkan harta. Coret. Kalau ada bapaknya lagi, abul abi, ada lagi di atas, kakeknya misalnya, bapak dari si bapak ini, sama, si ukhtun syaqiqah tidak mendapatkan setengah daripada harta atau tidak mendapatkan harta. Coret. Kalau ada bapaknya lagi misalnya, buyutnya. Oh, afwan, Ana lupa balik ke ini. Ini ya. Ini misalnya tadi Anda kembalikan kayaknya. Ini ada ukhtu syaqiqah dan ada mayit. Alaysa kadzalik? Kalau ada bapaknya, ini bapaknya, bapak dari si mayit, maka ukhtu syaqiqah tidak mendapatkan harta warisan. Atau misalnya bapaknya nggak ada misalnya. Bapaknya sudah meninggal misalnya. Atau ada bapak-bapaknya misalnya. Bapak dari bapaknya, yaitu kakeknya misalnya. Ini misalnya sudah meninggal misalnya. Tidak ada misalnya. Adanya ini misalnya. Maka si ukhtun ini juga akan terhalang. Atau ini nggak ada. Misal adanya ini misalnya. Walaupun ke atas, ini tetap tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan dan tidak pula mendapatkan bagian setengah. Barakallahu fiikum. Wa barakallahu fiikunna. Naam. Ana kembalikan kepada buku. Nah, itu adalah syarat dari ukhtu syaqiqah. Begitupun syarat daripada ini, ukhtu li'ab. Ukhtu li'ab sama, syaratnya seperti ukhtu syaqiqah. Ada tambahan, yaitu tidak adanya, yang kelima nih, adamul akhi asyaqiq dan al-ukhtu asyaqiqah fa aktsar. Mungkin antum bertanya, apa sih bedanya antara teman yang lain, bisa ditutup mic-nya sehingga teman-teman yang lain bisa fokus ya. Ana harapkan kerjasamanya kepada antum untuk bisa menutup mic sehingga teman-teman yang lain bisa konsentrasi dengan antum. Nah, kita tanya kepada antum. Nah, mungkin bisa dimatikan mic-nya. Nanti akan kita buka bab as-su'al wal jawab. Kita akan kembalikan kepada ini ya, kepada kamera supaya membedakan apa sih beda al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'ab. Ini menarik ya. Ini kayaknya udah mulai masuk bab yang mungkin bagi sebagian antum menarik, tapi nggak tahu bagi yang lain ya. Kita akan bedakan apa perbedaan al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'ab. Apa sih bedanya al-ukhtu asy-syaqiqah dan al-ukhtu li'abin. Nah, gitu. Jelas ya, antum lihat di layar apa sih perbedaan al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'abin. Perbedaannya ialah seperti ini. Antum lihat ya, perhatikan perbedaan antara al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'abin. Misalnya kita cari yang pertama kedudukannya si mayit, misalnya ini si mayitnya. Kita buat sini al-mayit. Si mayit ini. Dia misalnya ini bapaknya misalnya. Bapaknya namanya al-abnya si Muhammad.
Ini bapaknya. Bapaknya dari si mayit. Dia punya saudari kandung, ini istrinya nih, al-umnya. Al-umnya namanya Fatimah. Ya. Fatimah. Ini hubungan tali pernikahan. Kemudian mereka mempunyai anak. Namanya si Ahmad tadi yang misalnya meninggal. Dan ada namanya al-ukhtu syaqiqah. Ada namanya Maryam. Maryam ini kepada si Ahmad namanya ukhtu syaqiqah. Ukhtu syaqiqah. Paham? Al-ukhtu syaqiqah. Kenapa? Karena dia satu bapak dan satu ibu misalnya. Satu bapak dan satu ibu. Kemudian si Afwan ya, teman-teman yang lain bisa tutup mic-nya ya. Sehingga teman-teman yang lain bisa fokus. Kemudian si Muhammad dia misalnya punya istri yang kedua, atau dia menikah kedua kalinya, bercerai atau punya istri yang kedua. Dia menikah namanya misalnya dengan Khansa. Ini istrinya. Ini al-um juga. Khansa ini mereka kan menikah nih. Mereka mempunyai anak namanya misalnya si Aisyah. Aisyah. Untuk melihat dengan ini. Kalau ini tadi, ini namanya ukhtu syaqiqah. Kenapa ukhtu syaqiqah? Karena mereka bapak ibunya satu. Bapaknya ini, ibunya ini. Sama. Bapaknya Muhammad, ibunya Fatimah. Namanya ukhtu syaqiqah, saudari kandung. Adapun Aisyah, dia adalah ukhtu li'abin. Apa itu ukhtu li'abin? Yaitu saudari seayah. Kenapa saudari seayah? Karena mereka hanya sama pada ayahnya. Ini ayahnya samanya Muhammad juga, ayahnya. Tapi mereka beda ibu. Jadilah si Aisyah ini namanya saudari seayah. Ini bedanya. Kalau saudari seibu, beda lagi. Misalnya si Fatimah ini bercerai misalnya sama si Muhammad. Dia menikah sama laki-laki lain misalnya. Namanya sama Ibrahim misalnya. Ini suaminya. Dia punya anak. Namanya Abdul Hakim. Misalnya. Maka Abdul Hakim ini dengan si mayit saudara seibu atau saudari seibu. Misalnya di sini bukan Abdul Hakim lah. Di sini kan kita bahas perempuan. Zainab ini kepada si mayit adalah saudari seibu. Kenapa? Karena ibu mereka sama tapi bapaknya berbeda. Begitulah kira-kira perbedaan apa yang dimaksud dari ukhtu syaqiqah dan ukhtu li'abin. Baik, Anda akan kembalikan ke kitab, mempermudah untuk antum dalam mencerna. Kemudian ada lagi, ya itulah orang-orang yang mendapatkan bagian setengah. Nah, kalau ukhtu li'ab ini ada 5 syarat. Yang pertama, tidak adanya ukhtu li'ab yang lain. Tidak adanya saudari sebapak yang lain, atau tidak adanya al-mu'assib, saudari sebapak yang lain, atau tidak adanya anak yang mewarisi ibnun atau bintun, atau keturunan dari ibnun ke bawah. Tidak adanya al-asal, yaitu orang tua,
atau leluhur dari pewaris bapa atau kakek ke atas. Atau tidak adanya al-akhu asy-syaqiq dan al-ukhtu syaqiqah fa aktsar. Antum lihat hak, yang hak ya, antum lihat hak ya, itu tidak adanya akhun syaqiq dan al-ukhtu syaqiqah. Fa aktsar. Anda akan kembalikan kepada layar. Kita hapus. Syaratnya tadi, syarat daripada uktun li'abin mendapatkan harta warisan setengah. Yang pertama tadi katanya tidak adanya akhun syaqiqah. Akhun syaqiqah. Akhun syaqiq. Kalau ada akhun syaqiq, maka si ukhtun, maka saudari sebapa ini terhalang. Itu pertama. Kalau ada saudara laki-laki kandung, maka saudari seayah atau saudara seayah tidak mendapatkan harta warisan setengah, tidak pula mendapatkan harta warisan. Yang kedua tadi syaratnya, tidak adanya ukhtun li'abin. Tidak adanya ukhtu syaqiqah. Afwan. Tidak adanya ukhtu syaqiqah. Artinya kalau ada saudari kandung, maka saudari seayah ini tidak mendapatkan setengah. Melainkan dia akan mendapatkan 1/6. Contohnya, saya kasih contoh ya kepada antum dan antunna. Ada di sini ukhtun syaqiqah. Ada di sini ukhtun li'abin. Antum dan antunna lihat, kalau cuma satu ukhtun, maka sang ukhtu li'ab ini, sang saudari seayah ini, dia mendapatkan bagian 1/6. Nanti akan antum pelajari. Kenapa? Karena ada ini. Tapi kalau nggak ada ukhtu syaqiqah, dapatnya setengah. Itu satu. Tapi kalau ada berdua, misalnya ini ada 2 ukhtu, 2 saudari kandung, maka ini tidak mendapatkan harta warisan. Karena ini udah lengkap. Ini mendapatkan 2/3. Nanti akan antum pelajari pada babnya, insyaallah. Nah, tayyib. Sebelum kita lanjutkan, tafadhal bagi yang ingin bertanya. Tafadhal. Tafadhal. Naam, tafadhal man ma'i? Ana Abu Humaid. Abu Humaid. Naam, tafadhal. Naam. في القاعدة آنفا تذكر كل من يدلى بأنثى لا يرث كذا. نعم. كل عموما من يدلى بأنثى نعم لا يرث. تمام. إلا فيه الاستثناء فهو إخوة لأم وأبناء نعم. وأمهات atau ummul ke atas, misalnya antum punya ibu dan punya nenek ke atas, perempuan ummul semuanya ke atas, tetap dapat warisan. لو سمحتم أستاذ ائتني لدي صورة كما في المثال آنفا كذا كما في المثال هذا الميت ابن بنت والابن كذا Mungkin bahasa الميت Indonesia في saja, Pak. الميت. Mungkin bahasa Indonesia saja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak paham bahasa Arab, ya kasihan mereka. Karena kita maunya beristifadah juga untuk teman-teman yang lain. Tafadhol Pak, bisa diulangi kembali supaya teman-teman yang lain mungkin bisa lebih
mengambil faedah dari pertanyaan antum Ustaz. Antum Pak. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Nah. Tenang, tadi disebutkan bahwa apa namanya kullu ma yudla bil unsa la yaris. Setiap apa yang ditengahi dengan Perempuan. Wanita maka tidak mendapatkan warisan. Benar. Seperti tadi contohnya adalah apa Bintun. namanya al-mayyit, Ada bintun. al-mayyit, ibn, ada bintun, ada ibn. Ya. Maka, kemudian anaknya dari anak perempuan secara mutlak tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Kecuali tadi antum berikan contoh kecuali umul kada Sir? Ya, umul Baik. Tetap, bisa minta tolong berikan gambaran kayak tadi Ustaz. Oh ya, toh ya. Anakan gambaran ya. Anda kasih gambaran istisna pengecualian dari kaidah yang mengatakan segala orang yang ditengahi oleh perempuan maka tidak akan dapatkan warisan kecuali beberapa keadaan. Anda ulangi ya. Sahih. Nah, Anda akan kembali ke layar ya. Nah, toib. Sahih. Anda tutup mic-nya, Anda kembali ke layar. Oke. Baik. Jadi yang tadi kita bilang kulluman yudla bi unta la yarid. Jadi setiap orang yang ditengahi, yang diperantarai oleh perempuan, maka tidak mendapatkan warisan. Contohnya di sini kita kasih contoh ya. Ini mayit. Dia punya bintun, anak perempuan. Maka anak-anaknya ke bawah tidak dapatkan warisan karena dia ditengahi. Misalnya ada di sini ibnun atau bintun, kan di tengah-tengahi oleh perempuan, maka nggak dapat warisan ini, nggak sampai ke bawah. Itu pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, kalau misalnya mayit ini dia punya ukhtun, misalnya. Al-mayyit mempunyai ukhtun. Dia ada anak misalnya ibnun atau bintun atau punya anak ke bawah, maka ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Dia diperantarai ini ke mayit perempuan. Ini perempuan ini. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia punya akhun, dapat. Kalau ini dapat. Dan lain, kalau misalnya ukhtul li'ab, sama saja ukhtul li'ab. Misalnya yang lain kita kasih pengecualian, yaitu ada beberapa pengecualian. Jadi kaidah ini kadang ada beberapa pengecualian. Contohnya ya misalnya ini mayit, ini ada ini si mayit, ini ada misalnya ini akhun li'um. Akhun li'um atau ukhtun li'um. Ini si mayit. Walaupun ini ada perempuan di tengah-tengahnya, ini kan perempuan nih. Jadi akhun, umun, mayit. Ya kan? Ini hubungan antara si akhun li'um ini kepada mayit adalah adanya si perempuan. Jadi kalau ada dua-duanya atau ini juga akan mendapatkan harta warisan. Akhun atau ukhtun li'um, saudara atau saudari seibu. Walaupun dia di tengah-tengahi, diperantarai
dengan perempuan kepada si mayit, karena hubungannya dengan mayit melalui al-um, ibunya. Kita lihat siapa penengahnya. Penengahnya ini, dialah yang menjulurkan, yang menyebabkan hubungan antara mayit dan akhun li'um atau ukhtun li'um. Ini pengecualian pertama. Misalnya, ada si mayit meninggal, namanya si fulan. Dia punya punya akhun li'um atau ukhtun li'um. Maka si mayit ini tetap dapat harta warisan. Si akhun li'um, ukhtun li'um dan akhun li'um tetap dapat harta warisan walaupun ditengah-tengahi oleh wanita atau perempuan. Itu yang pertama. Ya, mungkin antum catat ya, mungkin ada di antara antum yang mau catat, tafadhal. Oke, ini yang pertama. Ada lagi pengecualian yang kedua, misalnya ini si mayit meninggal, tuwuffiya, dan dia punya umun. Dia punya umun. Bukankah si nenek ini diperantarai oleh si ibu dengan si mayit, di tengah-tengahi oleh perempuan dengan si mayit? Ya, benar. Ada perempuan, ini perempuan di tengah-tengah. Seperti mana yang antum dan antuna lihat. Maka si ummul ini tetap dapatkan warisan. Begitu. Barakallahu fiik. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tafadhal. Ya, tafadhal bagi yang ingin bertanya. Abi Hijrah atau yang lain? Tadi ada yang akan. Ana Ustaz. Ya, tafadhal Ana ya. Ustaz. Naam, ya Aba Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pas di contoh awal itu kan Ustaz sampaikan si mayit punya anak dua, Ahmad dan Muhammad. Nah, Ustaz. Kemudian Ahmad punya bintun. Setelah bintun maka tidak dapat waris, hanya sampai dengan bintun saja berarti Ustaz ya? Udah mentok sama bintun. Karena anaknya bintun atau keturunan dari si bintun tidak dapat warisan. Baik. Untuk yang masing-masing anak laki-laki tadi berapa ya Ustaz hak warisnya Ustaz? Maksudnya anak laki-laki dalam artian? Hak warisnya seperberapa? Anak laki-laki, kalau semuanya anak laki-laki, maka mereka bagi sama rata. Oh, taib. Ini anak kasih bagi sama gambaran. rata, Ustaz, ya? Kalau anak laki-laki, mana kembalikan ke layar ya supaya mempermudahnya. Taib. Kalau misalnya adanya anak laki-laki, misalnya ada misalnya 10 abna, 10 anak laki-laki. Afwan ya, anak tutup mic-nya ya untuk mempermudah antum mendengarkan dan fokus. Nah, ada 10 anak laki-laki. Maka dibagi 10 bagian udah sama rata. Tapi kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ini yang harus menjadi fokus karena nggak semua orang bisa fokus di sini karena beberapa kawan-kawan sampai bahkan yang kuliah di Libya atau di Madinah pun kadang mereka tidak fokus di sini. Kalau ada misalnya 3 anak laki-laki, 3 ibnun, misalnya abna misalnya. Ya kan? Ada 8 bintun atau banat. Nah, ini kadang orang tidak fokus di sini. Kita jelaskan kalau anak laki-laki yang satu derajat dan anak perempuan maksudnya satu pasang, maka mereka mendapatkan 2:1, 2
1. 2 untuk ad-dzukur, 1 untuk al-inas. Maka dikalilah per kepalanya berapa. Jadi kalau begini berapa? Tafadhal man yujib. Siapa yang mau bermusyarakah? Ya, mau ikut aktif, tafadhal. Ya, silakan buka mic-nya bagi yang ingin menjawab, tafadhal. Kalau seperti ini ada si mayit. Dia punya 3 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Berapakah kira-kira harta warisan dibagi? Dibagi berapa kira-kira? Nah, tafadhal. Ya, tafadhal. Yang ingin bergabung, tafadhal. Ya, kalau dibagi per 24, Ustaz. Oke, dibagi 24. Nah, 4. 24. Kenapa? Karena ini dikali 2, ini kepalanya 2. Ini 6. Jadi masing-masing dapat 2. Jadi 6 masing-masing 2. Nah, ini tetap 8. Bukan 24. Salah tadi. 14. Kenapa 14? Salah tadi, adalah 14. Kenapa 14? Karena ini 1. Kalau 1 berarti udah 1 aja. 1. Berarti setiap perempuan dapat 1 bagian. Tapi nggak apa-apa yang sudah musyarakah, walaupun belum benar, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha sebaiknya. Ini karena dia dikali 2, yaitu 2:1, kan kita katakan 2:1. 3 dikali 2 sama dengan 6. 8 kali 1 sama dengan 8. Berarti bukan 24, afwan. 14. Ini 14. Jadi begitu. Atau yang lain, Anda kasih contoh juga yang lain, misalnya supaya mempermudahkan. Karena dengan beberapa latihan mungkin bisa mempermudah kita dalam mempelajari, memahami sebuah ilmu. Contohnya, ada 13 anak laki-laki, Ibnun, dan 3 bintun. Ya, tafadhal. Siapa yang mau mencoba? Tafadhal. 29, Ustaz. Bikam? 6. 29. Kenapa? Karena ini dikali 2. 2, ini kali 1. Ini berarti 26. Ini tetap dikali 1. Yaitu, enggak. Kalau ini kok banyak banget nih. Kok 3? Ini kok 26? Iya, 26. Karena ini orangnya 13. Jadi, 26 masing-masing mendapatkan 2 bagian. Sementara 3 ini masing-masing perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, begitu ya. Pokoknya anak laki-laki, anak perempuan 2:1. Tanya lagi, misalnya saudara laki-laki sama saudara perempuan 2:1. Saudara seayah dengan saudari seayah 2:1. Ya, begitu ya seterusnya. Tafadhal, ada pertanyaan yang lain? Kita akan Tanya, Ustaz. Nah, tafadhal. Kalau misalnya mayit meninggal, kemudian tidak meninggalkan keturunan kecuali cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, apakah juga tidak mendapat? Apakah dia tidak punya paman, tidak punya saudara? Tidak ada. Jadi tidak ada kecuali hanya itu. Nanti itu akan dipelajari, namanya Zawil Arham. Kalau tidak ada lagi yang namanya yang mewarisi, misalnya dia tidak punya kakek, sudah meninggal, tidak punya paman, misal betul-betul nggak punya, tidak punya sepupu, misalnya betul-betul nggak punya, tidak punya semuanya,
maka yang tidak mewarisi tetap nanti akan dikasih warisan, namanya akan taurith bidawil arham. Namanya kita warisi dia dengan dawil arham. Itu akan dipelajari pada akhir bab. Silakan antum dan antunna buka pada bab-bab akhir. Nah, itu nanti akan dipelajari seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya bagi antunna dan antum. Terakhir kita akan kasih contoh ya. Misalnya begini. Misalnya ya. Ini si mayit. Al-mayyit. Al-mayyit. Oke. Dan dia di sini punya anak perempuan misalnya. Namanya Maryam. Anak perempuan namanya Maryam. Ini bintunnya. Tentu anak-anaknya ke bawah itu nggak dapat bagian, udah putus. Tapi di sini misalnya ada namanya Ahmad atau Fatimah. Bukan begitu, bukan? Tapi dia punya saudara yang lain misalnya. Ada saudaranya kandung. Akhun, syaqiq, saudara kandung. Misalnya, secara teori semuanya nanti misalnya tidak ada lagi ahli waris yang lain. Tidak ada paman, tidak ada kakek, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada misalnya suami, misalnya ini perempuan atau laki-laki ya. Kecuali hanya ini. Secara teori, karena ini adalah ahlu ta'sib. Apa itu ahlu ta'sib? Orang yang kalau tidak ada orang yang mewarisi yang lain, kecuali dirinya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Semuanya. Misalnya, ketika menjelang wafat, atau sebelum wafat, misalnya ini tidak ada. Ini sudah nggak ada. Adanya ini misalnya. Ini bintun. Adanya ini. Misalnya. Menjelang wafat, si mayit ini boleh berwasiat. Misalnya dia kasihan nih sama si Ahmad nih, sama Fatimah. Kasihan dia. Kenapa dia kasihan? Mungkin karena cucunya dari pihak anak perempuannya, misalnya dia nggak punya cucu lagi. Dari pihak anak laki-laki misalnya. Misalnya ini anak tunggal misalnya. Inilah misalnya cucu kesayangannya. Jadi si mayit berhak berwasiat paling banyak as-sulus. Apa itu as-sulus? Sepertiga dari harta warisan. Ya. Dia berhak berwasiat, misalnya aku wasiatkan hartaku sepertiga atau kurang, tapi nggak boleh lebih. Sepertiga harta warisanku untuk cucu-cucuku dari anak perempuan. Misalnya seperti itu. Maka mereka berhak dapat harta warisan. Tapi bukan menjadi bagian daripada harta warisan. Ini masuk daripada bab wasiat. Sisanya 2/3 untuk si akhun syaqiq. Jadi begitu. Jadi Ustadz, gimana Ustadz? Saudara kita kan kita juga pengen ngasih dia harta warisan. Semoga bermanfaat bagi mereka. Bagaimana Ustadz? Jadi caranya, jalan keluarnya ialah kita memberi mereka dengan al-wasiyah. Tetap mereka dapat harta. Itu jalan keluar yang syar'i. Tapi kalau nggak ada lagi si ini, kalau nggak ada juga si fulan ini, misalnya ini nggak ada lagi. Adanya ini saja. Ini udah nggak ada. Adanya si Ahmad atau Fatimah, anak dari anak perempuan atau cucu dari cucu perempuan, maka nanti pada bab zawil arham akan diturunkan
dianggap si Ahmad dan Fatimah ini sebagai orang tuanya. Jadi ibaratnya dia mewarisi warisan orang tuanya. Nanti akan kita pelajari namanya bab at-taurits bidawil arham. Nah, barakallahu fiikum. Nah. Insyaallah ya, ada pertanyaan yang terakhir. Insyaallah pada pekan yang berikutnya atau pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil orang-orang yang mendapatkan ar-rubu'u minal mal. Orang-orang yang mendapatkan 1/4 dari harta. Sekarang tafadhal Pak Endri, katanya tadi ada yang bertanya ya. Tafadhal Pak Endri. Silakan buka mic-nya. Ya, tafadhal. Yang lain juga boleh, tafadhal. Soal Ustaz. Tafadhal. Ini soal. Tafadhal. Nah. Baik. Tadi al-mayyit kalau misalnya anak cucu dari anak perempuan itu kan nggak dapat warisan. Ya, benar. Terus Ya. pertanyaannya? Pertanyaan kalau seandainya dia anak cucu dari perempuan nggak dapat warisan, tapi si mayit ini nggak meninggalkan wasiat misalnya, tidak memberikan wasiat. Misalnya bolehkah akhun sakiknya ini memberikan sebagian hartanya ke cucunya tadi? Boleh, karena itu adalah min babil ihsan. Misalnya si akhun sakik ini, saudaranya ini, dia kasihan kan dengan keponakannya, misalnya yang masih kecil, yang butuh harta, butuh duit. Boleh baginya memberikan bagian yang ia dapatkan. Bahkan kalau dia tidak membutuhkan, dia boleh memberikan bagian yang ia miliki semuanya. Tapi dengan keriduan dia. Misalnya si akhun tadi, si saudara laki-laki tadi mungkin dia orang kaya, sehingga dia merasa tidak butuhlah uang seperti ini karena ada yang lebih membutuhkan, boleh baginya memberikan semua yang dia dapatkan atau sebagian. Karena itu haknya dan dia boleh memberikan kepada siapapun, apalagi kepada kerabat. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain, tafadhal. Tadi Pak ini ya, Pak Endri mau bertanya. Tafadhal Pak Endri. Ya, tafadhal, suaranya kurang jelas ya. Ya, tafadhal yang lain bagi yang ingin bertanya. Atau Ana ingin bertanya kepada Antum. Kepada Antuna. Apakah Antum dan Antuna memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini? Tafadhal. Yang lain mungkin bisa jawab. Mungkin apakah Antum dan Antuna memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini atau ada kesulitan? Tafadhal. Nah, Ustaz, untuk sementara insya Allah kita insya Allah paham, Ustaz. Alhamdulillah paham dan alhamdulillah Ummu Khalil paham Ustaz. Alhamdulillah paham Ustaz. Alhamdulillah paham Ustaz. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Dan insya Allah maka ana harapkan kepada Antum dan Antuna untuk lebih mengikat ilmu yang sudah dipelajari, jangan lupa memurajaahnya. Ana tanya kepada Antum dan Antuna, bisakah seseorang atau kita melupakan surah Al-Fatihah? Tidak bisa. Karena kita sering mengulang-ulangnya. Tapi kalau seseorang tidak pernah mengulangnya, maka akan mudah hilang ilmu tersebut. Apalagi ini ilmu yang langka ya. Ilmu yang langka, ilmu yang mungkin tidak semua orang bisa menguasainya. Dan tidak semua orang sabar mempelajarinya. Alhamdulillah Antum termasuk orang-orang yang sabar ya, Masya Allah. Di antara ratusan orang,
ada beberapa puluh yang Masya Allah sabar dan konsisten. Semoga yang beberapa puluh ini bisa paham dan bisa menguasai insya Allah. Dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi antum. Baik ya, mungkin karena cukupkan sampai di sini, karena ada beberapa teman antum yang mungkin tinggal di wilayah timur, Maluku, Sulawesi, atau Papua. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, dan diharapkan antum dan antunna memurajaah pelajaran yang sudah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.